Mari kita mulai saja. Saya ingin kita beri judul Hidup dalam Roh. Hidup dalam Roh. Lalu orang Ambon, orang Jakarta, amazing. Oh, Samoa. Dan semua kita di ruangan ini. Alright, mari kita lihat dulu hidup dalam roh. Hidup dalam roh. Kita lihat di Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Alright. Roma pasal yang ke-8 di ayat yang ke-9. Roma pasal 8 ayat ke-9. Hidup dalam roh sering kita dengar. Tapi apakah kita betul-betul memahami dan hidup di sana? Karena bagi kita yang percaya, kita harus hidup di situ, saudara. Kita harus hidup di dalam situ. Hidup di dalam roh itu seperti apa? Mari kita lihat ayat yang ke-9. Tetapi kamu, garis bawahi kamu, tidak hidup dalam daging, garis bawahi hidup, melainkan dalam roh, garis bawahi dalam roh. Bisa mengikuti saya? Saya ulangi. Tetapi kamu, garis bawahi kamu, tidak hidup dalam daging, garis bawahi hidup, melainkan dalam roh, garis bawahi dalam roh. Mari baca yang di garis bawahi. Kamu hidup dalam roh. Clear? Oke, di situ disebutkan lanjut. Jika, berarti syarat dong. Garis bawahi jika roh Allah diam di dalam kamu. Bisa paham? Jadi hidup dalam roh jika roh Allah diam di dalam kamu. Tidak semua orang bisa hidup dalam roh. Karena untuk hidup di sana roh Allah harus diam. Dia harus tinggal di sana. Dan di situ disebutkan, tetapi jika, syarat lagi bukan? Jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau kita lihat di situ, kata jika yang kedua, memiliki roh Kristus, di garis bawahi, memiliki roh Kristus, maka kalau kita baca di garis bawahi adalah seperti ini. Kamu hidup dalam roh jika roh Allah diam di dalam kamu jika memiliki roh Kristus. Jadi roh Allah diam di dalam kita itu jika roh Kristus kita miliki. Orang yang tidak memiliki roh Kristus, roh Allah tidak diam di dalam. Dan kalau roh Allah tidak diam di dalam, kita tidak bisa hidup dalam roh. Hidup dalam roh bukan berdoa dalam bahasa roh. Hidup dalam roh bukan berarti memuji dan menyembah, walaupun itu bagian dari aktivitas ketika kita hidup dalam roh. Tapi hidup dalam roh, prinsipnya roh Allah itu harus diam, harus tinggal. Dan untuk roh Allah diam dan tinggal, roh Kristus harus juga tinggal. Kita harus memiliki roh Kristus. Bisa mengerti maksud saya? Tulis di bawah. Hidup dalam roh. Tulis di bawah, hidup dalam roh. Bisa mengerti? Hidup dalam roh, saya mau buat definisi. Hidup dalam roh adalah sebuah keadaan. Hidup dalam roh adalah sebuah keadaan di mana roh Allah berdiam dalam diri kita. Hidup dalam roh adalah sebuah keadaan di mana roh Allah berdiam dalam diri kita. Jadi mari kita pahami, tanpa roh Allah mustahil hidup dalam roh. Ini bukan masalah kita karismatik, bukan masalah kita berdoa dalam bahasa roh. Kita harus mengerti dari prinsip firman bahwa untuk hidup di sana kita harus melihat roh Allah diam dalam kita. Bisa mengikuti saya? Hidup dalam roh adalah sebuah keadaan di mana roh Allah berdiam dalam diri kita. Lanjut, bekerja aktif
dan dominan menguasai aspek kehidupan kita. Hidup dalam roh adalah sebuah keadaan di mana roh Allah berdiam dalam diri kita, bekerja aktif, dan dominan menguasai aspek kehidupan kita. Mari saya jelaskan di sini. Kalau roh Allah berdiam di dalam diri kita, bukan berarti dia tidak bekerja. Boleh saya ambil contoh? Kita punya rumah, bukan? Kita diam di rumah kita, bukan? Bukan berarti kita hanya duduk-duduk saja. Kalau kita berdiam di rumah, kita juga ke ruang depan. Kita juga ke pekarangan. Kita juga ke ruang dapur. Kita masak, kita beraktivitas. Jadi kalau roh Allah diam di dalam dirimu, dia bukan diam, tapi beraktivitas. Bisa paham maksud saya? Jadi roh Allah itu bisa menjangkau jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, bahkan tubuhmu bisa dia kuasai. Bisa paham? Pada saat jiwa kita dikuasai dan tubuh kita dikuasai, maka Roh Kudus akan mengalir lebih besar lagi sampai keluar. Jadi dia bukan tinggal diam tanpa aktivitas, tapi dia bisa menjangkau jiwamu, jiwa kita, perasaan, kehendak, pikiran. Roh Kudus bisa menjangkau emosimu. Dia bisa menjangkau pikiranmu. Dia bisa menjangkau kehendakmu. Dia bisa menjangkau intelekmu, ingatanmu, imajinasimu. Everything, segala aspek itu bisa dia jangkau. Bukan hanya itu, tubuhmu. Kau akan lebih sehat, lebih kuat, lebih muda, lebih remaja. Itu yang disebut hidup dalam roh. Kau akan memasukinya. Saya akan membawa kita masuk ke dimensi itu, sehingga dalam hidup kita day by day, kau hidup dalam roh. Kau hidup dalam roh demi nama Yesus. Jadi roh Allah itu harus bekerja aktif. Dia harus dominan. Berapa banyak orang percaya tidak bisa menguasai perasaannya. Berapa banyak orang percaya tidak bisa menguasai ingatannya. Masa lalunya membelenggunya. Ingatannya membelenggunya. Imajinasinya membelenggunya. Mengapa? Karena Roh Kudus tidak dapat menjangkau aspek hidupnya itu karena dia tidak hidup dalam roh. 2 minggu yang lalu saya berkata di ruangan ini bahwa kasih karunia di ruangan ini adalah 60%, 70% kita mengalami mujizat kesembuhan oleh keterhubungan. Bisa paham? Maksud saya adalah begini, pada saat kita beribadah, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, engkau bisa mengalami kesembuhan di tempat dudukmu. Apapun kondisimu, penyakitmu. Karena di dalam hadirat itu adalah Tuhan sendiri. Dia akan menyembuhkanmu, memulihkanmu. Bisa paham maksud saya? Ini yang disebut roh Allah aktif. Roh Allah bisa menjangkau tubuhmu. Bahkan lebih sehat, lebih kuat, lebih mudah, lebih senyum. Haleluya. Orang Kristen harus banyak senyum. Karena bagaimana mungkin kita menjadi berkat setiap kali mereka melihat wajah kita, dia pening. Oke, katakan tubuhku akan makin sehat, tubuhku akan makin kuat pada saat aku hidup dalam roh. Jadi roh Allah itu harus bekerja aktif. Dia harus dominan, dia harus bisa kemana-mana. Ke perasaanmu, ke cara berpikirmu, ke tubuhmu, demi nama Yesus. Dia harus aktif, dia harus dominan. Itu yang disebut hidup dalam roh. Terus lagi di bawah, hidup dalam roh berarti hidup dalam roh berarti hidup dalam nomor 1 dimensi ilahi. Hidup dalam roh berarti nomor 1 hidup dalam
dimensi ilahi. Artinya kita tidak natural. Bisa paham? Kita tidak seperti orang lain di luar sana. Kita hidup dalam dimensi rohani. Kita hidup dalam lingkungan atmosfer sorga. Dan kita bisa bekerja, bermitra dengan kealahan. Bisa paham? Dimensi ilahi ini kita masuki seperti dimensi natural yang kita masuki sehari-hari. Kita bisa mendengar Tuhan, kita bisa menerima pewahyuan, kita bisa dipenuhi roh dengan hidup sehari-hari. Itu yang disebut dimensi ilahi, dimensi rohani. Jadi waktu kita tap in, masuk ke dalam, sesungguhnya kita ada di dimensi lain yang namanya dimensi ilahi. Kita bisa menjamah hal-hal yang rohani. Bisa paham maksud saya? Bisa mengerti? Jadi ini adalah dimensi yang tidak bisa dimasuki secara natural tanpa Roh Kudus. Katakan dimensi ilahi. Yaitu dimensi rohani. Yaitu dimensi kealahan. Apa yang tidak bisa kulihat, apa yang tidak bisa kudengar, apa yang tidak bisa ku mengerti di hati, aku bisa masuk. Karena roh akan membawa kita masuk ke sana. Dimensi rohani. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah muncul di dalam hati, kau bisa masuk. Hidup di dimensi itu. Ada amin. Bukan kayak ini ajaib? Yang kedua, dimensi yang lebih tinggi. Dimensi yang lebih tinggi. Apa maksudnya? Saya ambil contoh, di dunia ini ada hal yang disebut dengan jalan buntu. Karena memang dunia ini terbatas. Tapi kalau kita hidup di dalam roh, dalam dimensi yang lebih tinggi, tidak ada jalan buntu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup terbuka bagi kita. Karena ini lebih tinggi, lebih baik dari dimensi yang ada di bumi ini. Haleluya. Kita tidak akan putus asa. Ketika kita menghadapi masalah, tantangan, situasi yang buruk dan yang lain-lain, kita selalu punya solusi. Kita selalu punya jalan keluar. Kita selalu punya pengharapan. Karena kita tidak hidup di bawah, kita hidup di atas. Haleluya. Kita hidup lebih tinggi. Itu sebabnya coba lihat Yesus. Tuhan yang bisa kita lihat sebagai model hidup dalam roh. Makanan tidak membelenggunya. Alam tidak membelenggunya. Pada saat dia menyeberang ke Gerasa, kita lihat ada badai, itu tidak bisa menahannya, menghentikannya. Ketika tengah malam murid-muridnya berjalan lebih dulu di danau, dia berjalan di atas air. Ketika dia ingin memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, dia bisa buat. Karena dia hidup dalam dimensi yang lebih tinggi. Engkau hidup dalam dimensi yang lebih tinggi. Selamat datang. Selamat datang. Haleluya. Dengan ini kita akan mengubah Indonesia. Dengan ini Indonesia yang baru akan datang. Demi nama Yesus. Katakan aku hidup dalam dimensi yang lebih tinggi. Kau bisa paham? Kau bisa mengerti? Alright. Kita tidak tawar hati, tidak putus asa. Aduh, berat kali masalahku ini, tidak lagi. Mengapa? Karena kita sedang beroperasi dalam dimensi yang lebih tinggi. Siapa yang bisa kita lihat seperti ini? Yesus. Dan Yesus menunjukkan itu di muka bumi, bukan hanya untuk dia, tapi dia sedang menyatakan engkau pun bisa hidup seperti itu. Engkau pun bisa hidup seperti itu. Kita hidup dalam dimensi yang lebih tinggi. Selamat datang. Yang ketiga, silakan duduk. Dimensi supranatural. Dimensi supranatural. Ini melebihi natural yang kita lihat di muka bumi.
hidup dalam dimensi supranatural, hidup dalam dimensi mujizat, hidup dalam dimensi di luar akal, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita hidup di sana. Jangan katakan itu tidak mungkin. Bisa paham? Jangan katakan dalam hatimu, siapa yang membawa Yesus turun? Roma pasal 10. Jangan katakan di dalam hatimu, siapa yang membawa Yesus naik? Amin. Amin. Kalau kita hidup dalam roh, kau hidup dalam dimensi supranatural. Demi nama Yesus. Mujizat, perkara yang besar. Kalau kita hidup di situ, orang-orang di sekitar kita akan mulai berkata, orang macam apa? Badai taat padanya. Jangan berpikir itu hanya untuk Tuhan kita Yesus. Dia memberi model bagi kita. Dia memberi model bagi kita. Dimensi supranatural. Yang berikut dimensi sorgawi. Dimensi sorgawi ini dimensi para malaikat, saudara. Kita tidak lagi berpikir bahwa berjumpa dengan malaikat itu sesuatu yang besar, tidak. Malaikat hidup di alam roh, kau hidup di alam roh. Apa yang membuatku hidup di alam roh? Roh Kudus. Ini bukan kekuatan kita. Jangan memandangi saya berkata seperti ini di hatimu. Oh, Bapak ini arogan atau bukan. Ini kasih karunia. Ini kasih karunia oleh Yesus. Kenapa gak kau ambil? Dia mencurahkan Roh Kudus. Kenapa gak kau ambil? Oh, Bapak ini terlalu confidence. Oh, no. Saya tidak menolak kasih karunia. Saya tidak menolak apa yang diberikan Tuhan pada saya. Apa itu rupanya? Roh Kudus. Amin. Roh Kudus membawa aku hidup dalam roh. Dia membawa aku hidup dalam dimensi yang lebih tinggi, dimensi ilahi, dimensi supranatural, dan dimensi haleluya, sorgawi. Ini dimensi para malaikat. Waktu kita berdoa, waktu kita saat teduh, waktu kita ibadah seperti ini, bisa diantara kalian melihat alam roh, melihat para malaikat, mendengar pujian sorgawi di telinga kita. Jangan kita berpikir itu adalah tabu bagi kita yang hidup di bumi ini, tidak. Justru kita dibawanya untuk hidup di sana. Amin. Katakan dimensi sorgawi. Dimensi supranatural. Yang berikut dimensi kekekalan. Dimensi kekekalan. Jangan heran loh, orang yang hidup di alam roh umurnya itu diperpanjang. Nanti kita akan lihat bahwa roh dia yang tinggal di dalammu dapat menghidupkan tubuhmu yang fana. Siapa yang lemah fisiknya di sini? Boleh angkat tangan? Oke. Lakukan kebenaran ini. Bisa mengerti? Lakukan kebenaran ini, hidup dalam roh. Fisik ibu akan lebih sehat, lebih kuat. Karena firman-Nya berkata roh itu akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Kita tidak lagi menunggu seseorang mendoakan kita ambil itu. Kita ambil kesembuhan itu. Bisa mengerti? Kita nggak menunggu, kita mengambil. Kita masuk di dalam dimensi kekekalan. Nah, dimensi kekekalan ini hidup di dalam roh, ini membuat kita usia kita bisa diperpanjang. Bisa mengerti? Umur kita bisa diperpanjang. Bukan hanya itu, saudara. Jangan kita berpikir bahwa tubuh kita ini bisa menghalangi kita bisa lebih lama. Boleh saya ambil contoh? Henokh, bisa paham? Tidak melewati kematian. Udah berapa tahun usianya? Henokh tidak melewati kematian. Dia berjalan bersama Allah dan dia naik. Elia tidak melewati kematian. Bisa paham? Kenapa ini bisa terjadi? Inilah yang ditawarkan bagi kita yang hidup dalam roh. Ini yang ditawarkan padamu untuk hidup di dalam roh.
Di alam yang supranatural. Saya berdoa supaya pikiranmu tidak opposite dengan firman. Karena bisa saja pikiran kita, oh, mungkinkah, bisakah? Karena di sini ada stronghold, ada tembok, ada benteng yang dibangun untuk menentang firman itu. Boleh saya ambil contoh praktis saja? Lihat aja Yesus. Dia mau kita hidup seperti Yesus. Selesai. Bukankah Yesus berjumpa dengan malaikat? Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Kita diberi kasih karunia. Lihat, waktu Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam, iblis pergi, malaikat melayani dia. Pakai apa melayani? Kusut? Pakai makan dan minum. Ah, itu kan Yesus. Bagaimana Elia? Come on. Katakan dimensi kekekalan. Dan yang nomor berikut, dimensi kesempurnaan. Kesempurnaan bisa kita alami di muka bumi asal engkau hidup dalam roh. Kalau kita hidup di dalam natural, banyak keterbatasan. Tapi kalau kita hidup di dalam roh, di alam ilahi ini, engkau akan bisa hidup sempurna. Ah, masa sih Papa? Mari saya kasih firman-Nya. Jadilah engkau sempurna sama seperti Bapamu. Siapa yang menyampaikan itu? Yesus. Jangan kita berpikir selama aku hidup di bumi aku banyak kelemahan, aku gak bisa berbuat sesuatu, aku akan jatuh, aku akan... No. Hidup di dalam roh. Hidup dalam kesempurnaan. Itu sebabnya firman ini berkata, seluruh makhluk menanti, menunggu saat anak Allah dinyatakan. Anak Allah di mana? Di sorga? Tidak, di bumi. Di bumi. Di bumi. Oh, haleluya. Oh, berdoa dalam roh. Rebekada bahande rebeda lobo. Hibro lobo kada bahande. Rabakada bare rebeda lobo bahande. Hileke bando rabakada bahai. Masuklah. Masuklah. Oh, rabakada bahande rebeda bahai. Aku berkata padamu, ini hari baru bagimu. Hari membuat perbedaan, hari membuat sejarah dalam hidupmu, membawa Indonesia baru demi nama Yesus. Oh, haleluya. Demi nama Yesus. Anak-anakku, jangan berkata di hatimu aku sudah tua. No. Pada saat kau hidup dalam roh, engkau hidup dalam kekekalan. Usia tidak membatasimu. Usia tidak membatasimu. Demi nama Yesus. Jangan berkata di hatimu, usiaku tinggal minggu depan, usiaku tinggal bulan depan. Tidak. Demi nama Yesus, engkau hidup dalam dimensi yang lebih tinggi. Demi nama Yesus. Sebab Roh Kudus diberikan bagi kita oleh Yesus Kristus. Saya ulangi. Sebab Roh Kudus diberikan bagi kita oleh Yesus Kristus. Kasih karunia terbesar, Dia memberikan kita Roh Allah yang hidup, berdiam di dalam, tinggal di dalam, bekerja aktif dan dominan di segala aspek kehidupan. Haleluya. Kau akan hidup dalam dimensi ilahi. Engkau akan hidup dalam dimensi yang lebih tinggi. Engkau akan hidup dalam dimensi supranatural. Engkau akan hidup dalam dimensi surgawi. Engkau akan hidup dalam dimensi kekekalan dan dimensi kesempurnaan. Angkat tanganmu sekali lagi. Berkati kami terus Bapa, oleh firman-Mu, oleh Roh. Sebab aku menyaksikan generasi baru ada di ruangan ini. Aku melihat orang-orang strategi,
tua dan muda, ada di ruangan ini. Berkati kami terus, Bapak. Berkati kami terus, Bapak. Demi nama Yesus. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama berkata, haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Hidup dalam roh. Saat kita hidup dalam roh, apa yang terjadi dalam hidup kita? Saat kita hidup dalam roh. Pada keadaan ini maksud saya, kita akan lihat di Roma pasal yang ke-8, pada saat kita hidup dalam roh, apa-apa saja yang kita alami. Siap untuk itu? Yes. Saya tidak mengambil dari luar firman Tuhan. Sehingga ini adalah sebuah keyakinan bagi kita, adalah firman Tuhan. Amen. Karena semua akan kita lihat di Roma pasal yang ke-8. Apa yang kita alami saat kita hidup dalam roh? Mari kita lihat Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Kalau kita lihat ayat yang baru kita baca, kita mendapati ada 3 hukum di situ. Hukum dosa, hukum maut, hukum Taurat. Bukankah begitu? Jadi kalau kita hidup dalam roh, kita dimerdekakan dari 3 hukum ini. Apa itu? Hukum dosa. Apa itu? Hukum maut. Apa itu? Hukum Taurat. Saudara tahu, hukum itu sebenarnya adalah berkuasa. Saya ambil contoh, hukum gravitasi di bumi ini. Siapapun kita yang ada di bumi ini tidak bisa melawan itu. Paham maksud saya? Karena itu hukum. Tuhan itu disebut lawgiver, pemberi hukum. Jadi semua hukum-hukum yang ada itu Tuhan yang beri. Hukum gravitasi dan hukum-hukum yang lain. Kita tidak bisa menantang itu kalau kita hidup di alamnya. Tapi coba kita naik keluar angkasa. Hukum gravitasi tidak berkuasa. Bisa paham maksud saya? Tidak berkuasa kalau kita naik keluar angkasa. Tapi selama kita di bumi, mau kita berdoa lebih banyak, mau kita berpuasa, tetap kita akan takluk pada hukum gravitasi. Nah, bayangkan coba kalau orang percaya tidak hidup dalam roh. Dia akan takluk dengan hukum dosa. Dia akan takluk dengan hukum maut. Dia akan takluk dengan hukum Taurat. Itu problemnya kenapa orang percaya masih terbelenggu, masih diperbudak, tidak menang dalam hidupnya, dikuasai hukum-hukum ini tadi, karena dia hidup dalam alam itu. Dan bagaimanapun kau berdoa, dan bagaimanapun kau berpuasa, kalau kau masih ada di zonanya, kau gak akan bisa menang. Gak akan bisa menang. Karena kita ada di zona itu. Tapi coba kita berpindah di zona lain. Hukum itu tidak berfungsi. Bisa paham maksud saya? Jadi hidup dalam roh ada sebuah keadaan yang membuat kita terbebas, terlepas dari 3 hukum tadi. Hukum dosa itu ada di mana? Di dagingmu. Selama kita masih memakai tubuh ini, dia terus bekerja itu. Sampai tubuhmu diganti. Keinginan daging akan terus bekerja karena dia memenuhi takdirnya untuk hukum dosa tadi. Gak usah diajari kita. Kita pasti didorong untuk melakukan keinginan daging, hawa nafsu dan yang lain-lain. Bagaimanapun kita berdoa, buktikan dorongan itu akan terus, karena itu zonanya. Hukum maut itu semua akibat dosa.
Sakit penyakit, kelemahan, dan maut yang asli itu kematian. Nah, kita tidak bisa menghempang hukum itu. Karena itu adalah zona di mana dia berfungsi. Tapi kalau kita hidup di zona lain, itu yang membuat Henokh tidak mati-mati. Dengarin saya. Yesus, kalian berpikir ada orang yang bisa membunuhnya? Kalau kita lihat di kayu salib, dia yang menyerahkan nyawanya. Kenapa Yesus tidak bisa dibunuh oleh siapapun kecuali dia yang menyerahkan nyawanya? Karena dia tidak hidup di dalam hukum-hukum tadi. Hukum maut dia tidak hidup di situ. Hukum dosa, hukum Taurat. Come on. Hukum Taurat itu apa? Ini adalah dorongan dari manusia untuk hidup benar karena perbuatan. Coba berapa banyak orang percaya berusaha benar karena perbuatannya? Bisa? Tidak mungkin. Loh, kok cuma saya aja ketawa? Jangan gitu dong. Ayo beri saya. Makanya kita nggak bisa melawan hukum. Jangan stres, pindah aja. Pindah, masuk ke dimensi yang lain, yang baru, hidup dalam roh. Katakan wow. Ya, kalau kita ada di alam itu, hukum ini tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Ngapain kita stres? Berusaha berdoa, Tuhan, mulai besok aku tidak akan melakukan ini, aku tidak akan melakukan itu. Kok nggak akan tahan? Sampai kapan? Coba lihat saya ke depan. Saya pegang handphone saya. Mungkin karena saya kuat, saya bisa menahannya 2 hari, 3 hari, udah mulai 4 hari. Karena saya nggak bisa menahan hukum, karena saya hidup di zona itu. Tapi kalau saya pergi keluar angkasa, ini melayang. Come on. Mau hidup dalam roh? Katakan begini sama yang di kanan kiri. Mau hidup dalam roh? Apa katanya? Kalau dia bilang oke, kasih jempol. Kau orang hebat bilang. Kau orang berbeda bilang. Engkau anak Allah di muka bumi. Indonesia akan heboh karena muncul generasi baru. Jadi yang pertama yang kita alami, kita dimerdekakan. Saya pernah mengalami begini, saya rindu ingin hidup benar, hidup kudus, Tuhan senang, but I cannot. Saya tidak dapat. Saya berpuasa 3 hari lagi berdosa lagi, tertuduh lagi, berpuasa berdoa begitu terus. Karena saya tidak pindah zona. Saya harus hidup dalam roh. Amin. Baik. Diri terus atau mau duduk? Ya, silakan duduk. Silakan. Apa yang kedua yang kita alami? Yang kedua yang kita alami yaitu di ayat yang kelima. Mari kita lihat di ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi kalau kita hidup di alam roh, cara berpikir kita itu berubah. Yang kita pikirkan itu berubah. Apa rupanya yang kita pikirkan? Hal-hal yang dari roh. Coba, selama ini susah kita lakukan, susah. Kita coba merenungkan firman, kekhawatiran yang kita renungkan. Kita coba merenungkan firman, utang yang kita renungkan. Jangan dulu sampai ke sana.
memikirkan hal-hal yang dari roh. Nanti saya akan bagikan apa yang hal-hal yang dari roh itu. Tapi dengarkan saya begini. Kalau kita menerima informasi yang baru, pikiran kita itu di-upgrade. Makanya kalau kita tambah pengetahuan secara dunia, kita lebih dewasa, bukan? Bisa mengerti? Jadi kalau kita izinkan pikiran kita ini selalu dimasuki oleh informasi pengetahuan, pikiran kita itu bisa berubah. Nah, kalau yang masuk itu dari roh, mengapa yang masuk itu dari roh? Karena kau ada di alam lain, kau hidup dalam roh. Come on. Di sini kita akan mengalami yang namanya terobosan berpikir. Di 1 Korintus pasal yang kedua ada disebut pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah hasil dari pikiran yang kita pikirkan dari roh. Kita akan sampai di situ. Amin. Jangan memandang saya. Ayo, ini ada di firman, bukan? Mungkin selama ini nggak kita dengar. Tapi ini hari yang baru, kan? Kita dengar. Jadi pikiran Kristus itu pikiran Tuhan. Dan pikiran Tuhan, pikiran Kristus itu pikiran yang dari roh. Coba kalau kita merenungkan firman, susah fokus, kan? Karena kita hidup di alam, kaki kanan di alam daging, kaki kiri di alam roh. Coba lihat. Kalau kaki kanan saya di sebelah sini, kaki kiri di sebelah sini, dua-dua saya tekan, bagaimana saya jalan? Kalau kita berjalan, kita harus tekan salah satu. Bisa paham? Jadi kita harus memutuskan kita di zona mana. Jangan hidup di dua alam sekaligus. Kalau kita hidup di tengah jalan, kau akan ditabrak. Bisa paham? Bisa mengerti? Sampai di mana tadi? Jangan hidup bercampur. Jangan hidup bercampur. Papa, kalau aku merenungkan firman susah fokus. Jangan stres. Jangan frustasi. Aku sudah berpuasa tapi pikiranku kemana-mana. Jangan stres. Jangan lawan. Pindah alam. Pada saat kita hidup dalam roh, pikiranmu akan mulai fokus ke tempat lain. Hal-hal yang dari roh akan mudah kita terima. Pada saat informasi dari roh terus masuk, firman, pewahyuan, kebenaran itu terus masuk, pikiranmu akan mutakhir. Pikiranmu mutakhir. Selalu ada solusi di sini. Ada kreativitas. Kalau kreativitas ada produktivitas. Bisa mengerti? Pikiranmu kreatif. Hidupmu produktif. Bisa mengerti? Karena firman itu meng-create something. Bisa mengerti? Jadilah terang, jadi. Jadilah tumbuhan, jadi. Itu create, mencipta. Jadi kalau firman yang datang di pikiranmu, pikiran yang mencipta datang di sini. Pikiran create, mencipta ada di sini. Sehingga kau lebih produktif. Kau berbisnis, kau selalu ada ide baru. Kau bekerja, selalu ada ide baru. Come on! Karena firman memproduksi kreativitas. Jadi kalau itu kita terima terus, setiap hari terus. Saat teduh kita menerima firman. Pikiranmu kreatif. Kita bisa seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Karena hidup di bumi, yes, kita pasti mengalami masalah. Jangan tertekan karena masalah, itu normal. Kalau kau ada masalah, bilang begini di kaca, selamat datang hidup di bumi. Bilang. Kalau kau gak ada masalah, pergi ke sorga. Welcome to the earth. Tapi bagaimana kau menang, itu baru jempol. Pikiranmu harus kreatif. Ada solusi di sini, ada kreativitas di sini.
Katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara. Karena pikiran yang kreatif, pikiran yang mengalami terobosan. Nomor 3, masih bisa bertahan? Tenang, nanti kita break. Ada kopi, ada yang lain-lain. Oke. Nomor 3 ayat yang ke-10. Siap? Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi kalau kita hidup di alam roh, rohmu itu akan bertumbuh menjadi lebih kuat, bertambah dewasa dan besar. Karena semua yang hidup itu bertumbuh. Oleh kebenaran yang kau terima, rohmu akan makin dewasa, makin kuat, makin besar. Ingat Yesus, Dia bertambah kuat, bertambah hikmatnya, bertambah besarnya. Come on. Jadi pada saat kapan aku bisa mengalami rohku itu bertambah kuat, bertambah besar, menguasai jiwaku, tubuhku, dominan dalam hidupku, di saat engkau hidup dalam roh. Katakan, hidup dalam roh membuat roh Allah aktif. Kalau roh Allah bekerja aktif, Dia akan memberdayakan rohku. Dia akan melatih rohku. Dia akan memberi makanan dan suplemen ke dalam rohku, sehingga rohku akan bertumbuh menjadi besar, menjadi kuat dan dewasa. Come on. Karena roh adalah kehidupan. Mau rohnya kuat, mau manusia batinnya kuat, hidup dalam roh, dia akan hidup, dia akan bertumbuh. Dengarkan Papa baik-baik. Roh Kudus itu adalah trainer bagi rohmu. Dia trainer bagi rohmu. Rohmu akan dilatih untuk makin tajam, makin dewasa. Rohmu akan dilatih untuk menguasai jalan-jalan hidupmu, pikiranmu. Karena rohmu adalah kehidupan oleh kebenaran. Selama ini banyak orang Kristen itu jiwanya yang besar. Makanya dia orang Kristen jiwani. Kalau orang Kristen jiwani, dia orang Kristen yang mudah manusiawi. Apa itu? Kompromi. Dan dia akan mulai berkata seperti ini, oh udahlah, kita kan hidup di dunia ini. Itulah kompromi. Temukan di Alkitab kalau Yesus pernah berkata seperti itu. Yesus tidak pernah berkata seperti itu. Karena Yesus adalah model kita. Tidak pernah Yesus berkata seperti itu. Kenapa banyak orang percaya ada di sini? Dia jiwani. Jiwani, manusiawi, kompromi. Oh itu untuk hanya Pak Pendeta aja. Kita ini kan orang awam. Mana ayatnya? Kita semua disebut anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita ahli waris. Kenapa kita jadi berbeda? Oh, ini hanya untuk papa saja. Oh, ini hanya untuk pendeta. Mana ayatnya? Tidak. Kita harus mengerti ini. Ada amin? Jadi roh adalah kehidupan. Rohmu itu harus bertambah besar, bertambah dewasa, bertambah kuat. Bisa mengerti? Manusia batin kita harus lebih berekspresi dari jiwa kita. Jiwa kita itu ada berapa bagian besar? Yes. Pikiran, kehendak, perasaan. Pikiran kita terbagi 3 bagian lagi. Intelek, intelijensi, IQ, ingatan. Yang ketiga, imajinasi. Itu semua ada di pikiran kita. Makanya jiwa kita itu memiliki bagian pikiran yang lebih besar. Maka sering disebut jiwa kita itu pikiran. Karena dia memiliki mayoritas lebih besar di jiwa kita. Makanya kalau pikiran kita negatif, emosi kita negatif. Kalau pikiran kita positif, emosi kita positif. Karena pikiran kita itu mendrive,
perasaan dan kehendak. Jadi kalau pikiran kita tidak mengalami terobosan, jiwamu tidak akan pernah mengalami terobosan. Karena dia adalah setir bagi jiwamu. Haleluya. Amin. Perlu kita hidup dalam roh karena kita akan memikirkan hal-hal yang dari roh adalah kehidupan. Yang keempat, baik, saya sudah mulai lapar. Amin, amin. Lapar firman. Oke. Roma 8 ayat 11. Yuk kita lihat Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus, ia itu Roh Kudus tadi, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi kalau roh Allah diam di dalam kamu, roh itu akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Kalau kita hidup dalam roh, engkau akan makin sehat, makin bugar, makin kuat demi nama Yesus. Haleluya. Wow, aku berkata demi nama Yesus, tulang-tulangmu akan kuat, sendi-sendimu akan kuat, tidak ada sakit penyakit di dalam tubuhmu. Engkau akan berumur panjang, engkau akan bugar dan sehat dan kuat, engkau akan berjalan dan tidak lelah, engkau akan berlari dan tidak lesu, sampai engkau menuntaskan perjalananmu, destinimu demi nama Yesus. Tidak ada sakit penyakit yang menghalangi, tidak ada setan dan kuasa kegelapan yang menghalangi di tubuhmu. Oh, haleluya. Angkat tanganmu. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Roh Allah yang diam di dalammu, mulai hari ini akan bekerja menyembuhkan, meremajakan tubuh, memberi kebugaran dalam tubuh. Listen, yang rindu rahimnya diremajakan untuk ditanam benih, mari angkat tanganmu. Haleluya. Sehingga benih bayi bisa ada di situ. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa. Rabonda bahale krabaha, ribahan dari lekrasanda baralabora baha. Aku percaya kepadamu ya Allah yang hidup, sebab rohmu sedang bekerja di ruangan ini. Teguhkan umatmu bahwa engkaulah miracle worker, pembuat mujizat. Demi nama Yesus, oleh roh yang diam di dalam kami, engkau meremajakan tubuh kami, engkau memudahkan tubuh kami. Demi nama Yesus, rahim-rahim sekarang terimalah benih, rahim-rahim sekarang terimalah benih, dan biarlah seorang bayi di situ bisa ada. Engkau akan mudah, engkau akan mudah, engkau akan seperti Sarah, sekalipun lanjut usianya, dia bisa menerima benih bayi di dalam rahim. Karena roh Allah akan menghidupkan tubuhmu. Demi nama Yesus. Harus umura balik rabana mari beda bakadabaha. Irelebe hondorolo borolabaha. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Haleluya. Dengarkan, dengarkan, dengarkan. Allah itu baik. Bapa kita murah hati. Dia disebut pembuat mujizat, miracle worker. Dia akan menghembuskan nafas hidup ke dalam rahimmu. Dia miracle worker. Mari angkat tanganmu sekali lagi. Hormati dia sebentar. Hormati dia sebentar. Dia ada di sini, saudara. Hormati dia sebentar. Rabakada bahan de lebera. Shedebeda bakabaka bahan de lebera. Ribeda bakada bahan de lebera.
beda bakada bare de beda laba. Shede beda bakada. Hormati dia sebentar. Haleluya. Angkat tanganmu. Yesus yang terbaik buat katakan sekali lagi, Yesus yang terbaik, Yesus yang termanis. Haleluya. Kau mengasihi dia? Kau mengasihi dia? Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Oh, di dalamku mari kita bangkit berdiri semua. Kita angkat tangan kita hormati dia, kita nyanyikan sekali lagi. Yesus yes. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus terlebih. Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih. Yesus terlebih besar. Oh, di dalamku, di dalamku. Haleluya. Amin, amin. Dia bersuka cita buat kita semua di ruangan ini. Dia bersuka cita buat antusiasme. Dia bersuka cita buat rasa lapar dan haus. Dan dia berkata, aku akan menumpahkan rohku lebih lagi, memberikan firmanku lebih lagi, menunjukkan kepadamu mujizatku lebih lagi. Sebab aku suka dengan responmu, sukacitamu, dan gairahmu. Dia Tuhan, dia bekerja, dia Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap lebih lagi. Kita yang diberkati sama-sama berkata, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk, mari silakan duduk. Yang pertama, dia membebaskanmu dari hukum dosa, hukum maut, hukum Taurat. Yang kedua, memikirkan hal-hal yang dari roh. Kita mampu memikirkan hal-hal yang dari roh, sehingga kita bisa mengalami terobosan dalam pikiran. Kita bisa memiliki pikiran Kristus, pikiran Tuhan sendiri. Dan yang ketiga, roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Roh kita itu dapat bertumbuh, dapat dewasa, menjadi lebih kuat.
Bisa paham? Oleh karena kebenaran saat kita hidup dalam roh. Yang keempat, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Saudara mau di Alkitab selain daripada Sarah, kita lihat di usia 90 tahun dia bisa melahirkan karena tubuhnya diremajakan. Tapi tahu kalian ada kisah di Perjanjian Baru yang unik sekali. Mari kita lihat coba. Saya tahu mungkin ada sebagian kalian yang sudah mendengar cerita ini, tapi mungkin juga belum. Unik sekali. Mengapa? Karena kuasa kebangkitan bekerja dalam tubuhnya. Bekerja dalam tubuhnya. Ajaib. Mari kita lihat coba. Di Kisah Para Rasul pasal 14. Coba lihat. Saya berharap kita bisa menerima dengan pikiran kita firman ini. Karena bagi saya ini ajaib sekali. Coba. Kisah Para Rasul 14. Ayat yang ke 19. Ada di situ. 14-19 sampai lihat. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Menurut kalian ini berdarah-darah? Menurut kalian kalau diseret berdarah-darah? Yes, of course. Gak ada orang dilempari batu tidak berdarah, saudara. Dan lihat di situ, mereka menyeretnya keluar kota. Karena mereka menyangka bahwa ia telah, bayangkan itu, berdarah, berlumuran darah. Dan mereka menyangka dia mati. Mereka ingin membawanya keluar kota dan mau membuangnya. Tapi lihat, kuasa kebangkitan yang ajaib bekerja. Lihat ayat ke-20. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia. Siapa ia ini? Paulus. Coba bayangkan coba. Lihat, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. How can it be? Bagaimana mungkin orang yang sekarat dirajam batu, dimasak, bisa bangkit sehat dan masuk ke dalam kota? Pikir. Itulah kuasa kebangkitan. Itulah kuasa roh yang diam di dalammu, yang sanggup juga menghidupkan tubuhmu yang fana itu. Haleluya. Ini kasih karunia. Ini bukan gagah-gagahan. Saya tidak gagah-gagahan. Saya menyampaikan apa yang diberikan Tuhan pada kita. Kenapa gagah-gagahan? Bisa mengerti maksud saya? Semua ada di firman-Nya. Dan ini ditawarkan bagi kita. Lihat, bagaimana dia dirajam, diseret, dimasak. Bisa bangkit, berdiri, sehat, dan masuk ke dalam. Katakan kuasa kebangkitan. Sebab roh Allah dapat menghidupkan tubuhku yang fana. Dengarkan saya percaya menjelang Tuhan datang, semua mujizat, perkara-perkara besar yang dicatat di Alkitab akan terulang kembali, lebih besar, lebih hebat menjelang Yesus datang. Itu sebabnya kau bangkit sekarang. Itu sebabnya kau ada sekarang. Engkau akan menggoncang kotamu, keluargamu, domainmu. Engkau akan menggoncang bangsa-bangsa. Saya melihat, saya sudah bertobat hampir 28 tahun. Tapi saya belum pernah melihat bagaimana firman ini dibuka. Yang saya tahu sebelum Tuhan bekerja, dia membuka dulu firman. Dan kalau firman ini dibuka, maka berikutnya dia akan melakukannya. Itu sebabnya kita hidup di hari-hari yang besar, yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa. Dan berbahagialah engkau hidup sekarang. Dan kalau perjalananmu belum selesai, cancel kematian. Cabut infus. Haleluya. Bilang, Tuhan, perjalananku belum selesai. Mengapa? Karena kita ingin melihat pekerjaan Tuhan lebih besar. Selamatkan keluargamu, selamatkan familimu, ambil domainmu, jadi lebih kuat, lebih kaya lagi, sampai engkau berkelimpahan.
Amin, amin. Yang percaya katakan amin. Yes, itu ditawarkan pada kita. Ini bukan gagah-gagahan. Ada sesuatu yang saya tambah-tambahin. Tidak ada sesuatu yang saya tambah-tambahin. Ngapain saya sombong-sombongan di sini? Ini firman, ini ditawarkan. Kenapa nggak kita ambil? Jangan malu-malu, ambil. Jangan malu, ambil. Bilang kanan kiri, jangan malu-malu, ambil. Oke, baik, mari silakan duduk. Siap nomor 5? Nomor 5 ayat yang ke-12 kita baca. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi oleh roh, hidup dalam roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Jadi ketika kita hidup oleh roh, kita bisa menguasai, mematikan, menaklukkan tubuhmu. Dia tidak bisa lagi mendominasimu. Kita yang menguasai. Jadi ketika roh Allah hidup di dalam dan kita hidup dalam roh, tubuh kita tidak berkutik. Dia tidak bisa berfungsi. Apa yang berfungsi dan yang bermanifestasi, ayat itu berkata, hidup di dalammu yang akan muncul keluar. Karena di situ disebut, perhatikan, oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Apa yang hidup? Roh. Roh adalah kehidupan. Jadi roh itulah yang bermanifest saat kita mematikan perbuatan tubuh kita. Yang keenam, ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi yang keenam adalah dipimpin roh Allah. Dipimpin roh Allah. Roh Allah akan memimpin kita kemana? Pada kebenaran. Roh Allah memimpin kita kemana? Kepada kedalaman dari kebenaran. Roh Allah memimpin kita kemana? Kepada seluruh kebenaran. Dan roh Allah memimpin kita kemana? Kepada kebenaran itu sendiri, yang adalah Yesus. Saya bisa mengerti? Saya ulangi. Kalau kita hidup di dalam roh, kita akan dipimpin roh. Kita dipimpin roh kemana? Pada kebenaran, karena dia roh kebenaran. Jadi firman itu tidak lagi pengetahuan. Dia menjadi wahyu. Dia menjadi rema. Dia menjadi kehidupan. Bisa paham? Dia menjadi bisa diaplikasikan. Firman yang diaplikasikan itu kebenaran. Bisa paham maksud saya? Jadi roh itu akan membawamu pada kebenaran. Karena dia roh kebenaran. Lalu berikut, pada kedalaman dari kebenaran. Karena kebenaran itu punya kedalamannya yang namanya rahasia. Bisa paham? Makanya bagi kita yang hidup dalam roh, roh itu akan membawamu berhikmat, berpengetahuan besar, bisa mengatur bangsa, memberi solusi pada Nebukadnezar, pada Firaun. Mengapa? Karena kita memiliki kedalaman dari kebenaran. Bisa paham maksud saya? Karena dia roh kebenaran. Dia nggak memimpinmu ke Danau Toba dan rekreasi. Nggak usah, ada aja uangmu bisa, nggak perlu roh Allah. Uangmu akan memimpinmu ke Danau Toba dan rekreasi. Uangmu akan memimpinmu ke hotel bintang 5. Tapi kalau Roh Kudus memimpin, oh aku dipimpin Roh Kudus kemana? Rekreasi ke Danau Toba, bukan? Uangmu yes. Tapi kalau kita dipimpin oleh roh, kita dipimpin pada kebenaran. Dia roh kebenaran. The spirit of truth. Jadi kebenaran. Kepada kedalaman dari kebenaran. Itu rahasia namanya. Rahasia yang disingkapkan. Makanya begini. Mungkin kita mengalami satu keadaan sulit lah misalnya.
Lalu kita saat teduh bukan? Kita buka firman. Mungkin itu firman yang biasa kita baca. Tapi entah mengapa kedalaman dari firman tadi diwahyukan. Padahal kita berkata ini udah bolak-balik ku baca. Ini udah. Oh, ini artinya itu kedalaman dari kebenaran itu. Haleluya. Padahal ini udah bolak-balik aku baca. Bisa paham? Itu pekerjaan Roh Allah. Kemudian kepada seluruh kebenaran. Bisa mengerti? Seluruh kebenaran. Di situ termasuk progres. Meningkat kebenaran. Dan yang berikut apa? Pada kebenaran itu sendiri yang adalah Kristus. Sebab Yesus adalah kebenaran. Makanya pada saat Roh Allah memimpinmu, dia mewahyukan firman, dan berikutnya kau akan berjumpa dengan firman itu sendiri. Saudara lihat Samuel, Allah menyatakan diri kepadanya melalui firman. Bisa mengerti? Ketika firman datang, sang firman itu akan datang pada. Amin 2 kali. Siapa yang melakukan itu? Roh Allah. Roh Allah yang memimpinmu. Orang yang hidup dalam roh akan dipimpin Roh Allah. Pada kebenaran, pada kedalaman dari kebenaran, pada seluruh kebenaran, pada sang kebenaran itu yang adalah Yesus sendiri. Kita akan berjumpa dengan Yesus oleh firman-Nya. Kita tahu karakter Yesus, sifat Yesus, kita mengenalnya, kita mengasihinya. Padahal mungkin secara fisik kita belum berjumpa, tapi firman itu menjelma menjadi pribadi. Kita bisa mengenalnya, kita bisa mengasihinya, kita bisa memuji dan menyembahnya. Karena sang kebenaran itu berjumpa dengan kita. Amin 2 kali. Yang ketujuh terakhir. Setelah itu kita break. Kalau kita hidup dalam roh, apa yang terjadi dalam hidup kita? Nomor 7, oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi roh itu akan membawamu kepada keintiman dengan Bapa. Hubungan yang mesra dengan Bapa. Karena Abba itu sebutan kemesraan. Jadi roh akan membawamu pada keintiman, hubungan dengan Bapa, kemesraan dengan Bapa itu, pengenalan kepada Bapa itu, sehingga kita bisa menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita tidak bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran tanpa pengenalan. Karena kita bukan menyembah patung. Bagaimana kita menyembah yang tidak kita lihat? Karena pengenalan. Kalau pengenalanmu salah, kau menyembah Bapa itu salah. Itu namanya berhala. Hati-hati saudara. Ada orang menyembah Bapa khawatir. Berarti itu Dagon. Karena Dagon memberikan kau kekhawatiran. Tapi kalau kau menyembah Bapa itu benar, kau akan aman, tenang dan damai. Haleluya. Lalu bagaimana aku bisa menyembah Bapa itu dengan benar? Kau harus mengenalnya. Bagaimana aku mengenalnya? Lewat firman-Nya, bukan lewat yang lain. Siapa yang menuntunmu pada firman itu? Roh Allah yang hidup. Haleluya. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Allah, tidak saja Dia memimpinmu pada kebenaran, kau akan dipimpin pada Bapa itu. Sehingga kita bisa berkata, ya Abba, ya Bapa. Kau nggak perlu pakai musik menyembah Dia, karena kau mengenalnya. Bukan berarti kita tidak boleh mendengarkan musik sambil menyembah Tuhan. Tapi yang saya khawatirkan ketika kau nggak punya musik di telingamu, kau nggak bisa menyembah Tuhan. Yang saya khawatirkan itu. Bukan tidak boleh. Lihat, sound kita begitu bagus. Coba kalau nggak ada musik, kita mulai diam. Karena kita, dengar, kalau kita mengenal Bapa itu, kau nggak perlu bantuan menyembahnya. Rohmu akan mulai menyembahnya. Bisa paham maksud saya? Ini penting, ini penting. Jadi roh itu berseru, ya Abba, ya Bapa. Bisa mengerti? Kita bisa menyembah Bapa itu dengan dalam, dengan tenang, sambil berlinang air mata. Makanya jangan menangis karena masalah. Malu kita.
Sorry ya. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Piap, piap, piap. Ajar dia langsung. Kamu cengeng itu mah. Coba, Tuhan, terima kasih Tuhan, kau selesaikan masalahku, besok masalah yang lain. Kita kena tipu di situ. Masalah selalu datang. Karena penderitaan mendahului kemuliaan. Jadi masalah itu alat Tuhan untuk kau lebih maju, lebih kuat, lebih mulia. Jangan nangis, jangan cengeng. Haleluya. Bisa mengerti? Tapi kalau kita menangis, sembah Bapa itu. Sembah dia, Bapa yang baik, Bapa yang murah hati. Sekalipun aku jatuh, dia tidak menolak. Beribu-ribu generasi kasih setianya. Sekalipun aku tidak setia, dia tetap setia. Kalau aku melihat salib, aku melihat tangan yang selalu terbuka untuk menyambutku. Dan ketika kita melihat, mengenal itu, kita menangis. That's good. Tapi ketika ada masalah, kau mau berkata, apa masalah ini? Haleluya. Oke. Bisa mengerti maksud saya? Katakan kanan kiri, sama masalah. Injak. Jangan nangis, bilang. Tapi menyembah Bapa. Boleh kau intim. Boleh kau mesra, boleh kau dalam. Oh, rabakadabahan. Bapak terima kasih. Kau baik. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Tidak ada yang sepertimu. Engkau mulia, engkau ajaib. Kami mengasihimu Tuhan. Oh, mari sembah dia sebentar. Engkau anak-anaknya yang dikasihi. Mari menyembah Bapa sebentar. Biarkan Roh Kudus bekerja dan membawamu menyembah dia dan berseru, ya Abba, ya Bapa. Ayo semua kita di ruangan ini 1-2 menit menyembah Bapa. Oh, rabakada bahande brende. Oh, yende beda bakada bahana labora de beriante. Ayo sembah dia dengan intim, sembah dia dengan mesra. Rabakada bakada bare de beda bakada bahande. In Jesus name.
Kami bersyukur Bapa, karena Kau menempatkan roh-Mu dalam kami. Mari bersyukur sebentar untuk rohnya yang ada di dalam-Mu, yang membuat kita ada di alam supranatural. Alasan kita bergerak di alam lain, sehingga hukum dosa, hukum maut, hukum Taurat yang ada di bumi ini tidak berlaku atas kita. Mari kita bersyukur kepada Bapa untuk rohnya yang Dia tempatkan dalam diri kita. Mari saudara, mari datang kepada Tuhan dan bersyukur untuk hal itu. Sebab roh Allah ditempatkannya dalam diri kita dalam bencana tanah liat yang betul-betul terbatas. Tetapi ketika roh Tuhan penuh dalam kita, kita menjadi orang-orang yang tidak terbatas. Confidence, percaya diri, tidak bisa ditakut-takuti, tidak ada tekanan, karena kita beroperasi dalam alam lain, yaitu alam roh. Mari bersyukur sebentar. Ternyata dalam kita ada roh Tuhan, Roh Kudus. Mari bersyukur kepadanya, sebab Roh Kudus adalah Allah sendiri. Roh Kudus yang bebas dalam diri kita akan menyehatkan tubuh kita, membuat kita unstoppable, membuat kita tidak terhentikan. Sekalipun apapun yang mencoba menghentikan kita, kita tidak bisa terhentikan, karena Roh Kudus ditempatkan Bapa dalam dirimu. Mari bersyukur sebentar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, sebab Roh Kudus akan membuat kami tidak akan pernah gagal dalam destiny. Roh Kudus adalah jaminan kami menerima segala yang dijanjikan. Apapun yang dijanjikan oleh Allah kepadamu, Roh Kudus adalah materainya. Oh, Roh Kudus dikirim Allah terlebih dahulu, supaya apapun yang dijanjikannya menjadi materai, down payment untuk apapun akan kita terima dari Dia. Mari bersyukur, mari bersyukur. Bukankah Roh Kudus luar biasa dalam dirimu dan dalam diriku? Dia akan bebas beracara, beroperasi, menyelesaikan pekerjaan yang sudah Dia tentukan bagi kita. Oh, thank you God, thank you Father God. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berdayakan roh kami, mengerti hal-hal yang Kau siapkan bagi kami, mengerti kebenaran. Oh, membawa kami kepada seluruh kebenaran, sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan, apapun yang sedang kami hadapi. Terima kasih buat roh-Mu Tuhan. Thank you God. Dan aku berdoa Bapak di hadapan-Mu. Mari angkat tanganmu, saudara, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Aku berdoa Bapak di hadapan-Mu, supaya umat-Mu bisa bergerak di alam ini, mengalir kasih karunia-Mu. Aku berdoa buat mereka di hadapan-Mu. Aku berdoa Bapa, supaya roh-Mu semakin luar biasa, semakin kuat menguasai kami, sehingga hal-hal yang mencengangkan itu bisa kami tunjukkan kepada dunia yang sedang hilang ini Tuhan. Orang akan berkata ketika roh-Mu terus bebas bekerja, bergerak dalam hidup kami, orang akan berkata, orang macam apakah Engkau? Beri kemuliaan kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Dulu kami tidak tahu, sekarang kami tahu. Dulu kami tidak tahu apa yang ada dalam diri kami, sekarang kami tahu apa yang ada dalam diri kami, menjadi jawaban atas segala hal yang Kau mau kami hadapi. Kami mengerti mengapa Kau berkata orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan tidak terhentikan. Kami mengerti hari ini Tuhan, Engkau membuka mata kami, mata buta kami. Kadang kami selalu melihat pertolongan dari luar, ternyata tidak Tuhan. Roh Kudus lebih daripada cukup Kau taruh dalam batin kami. Tolong kami Roh Kudus, semakin kuat tertanam dalam diri kami, pekerjaan-Mu dalam diri kami,
Roh Kudus, kami berteriak memanggil-Mu pada siang hari ini, supaya pekerjaan-Mu semakin kuat dalam diri kami, semakin kuat dalam diri kami, semakin kuat dalam diri kami, tiap-tiap hari. Beri kemuliaan kepadanya. Haleluya. Amin, amin. We love you, Jesus. Sama-sama kita berkata, amin. Beri kemuliaan kepada